Sekarang kita bahas skincare overclaim dan skincare berbahaya. Mari kita laporkan. Kalau Anda korbannya, saya sudah bilang dari minggu lalu, laporkan. Sementara ini sudah ada 4 orang yang melapor ke saya. Satu adalah mengaku korban produk A. Ya, dia tinggal di Sumedang. Dia mengaku setiap menyetop atau berhenti memakai produknya langsung mukanya merah-merah. Saya sudah tawarkan untuk lapor polisi, ya, dan juga lapor ke saya. Malah kalau perlu saya biayai ongkosnya ke Jakarta, bawa buktinya, produknya, dan dia bilang dia akan stop pemakaian produknya sehingga pas merah-merah dia akan datang ke saya dan itu bisa membuktikan. Ayo, saya masih tunggu. Dan ada lagi seseorang yang mengaku korban katanya skincare-nya RG dan SS. Dia mengaku waktu memakai produk itu tahun lalu katanya hitam-hitam. Tapi sekarang sudah sembuh katanya. Saya masih menunggu. Ayo kalau mau lapor, produknya masih disimpan kan? Bawa. Ada lagi mengaku produk RG dan SS juga, mengaku korbannya mukanya merah-merah tapi katanya udah sembuh juga. Ya, saya masih tunggu. Ayo lapor, bawa ke saya produknya. Kalau memang produk RG SS itu memang bermasalah, berbahaya, saya pasti sikat kok. Ya, bawa buktinya ke saya. Ada satu lagi produk yang mengaku punya informasi tentang sebuah produk inisialnya B di Sumatera. Dia bilang produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Sudah dikasih linknya. Jadi yang untuk produk A tadi, ya, yang pertama dan produk yang keempat, dia sudah memberikan bukti link penjualnya siapa segala macam, dan saya sudah serahkan informasi ke BPOM. Saya masih tunggu lagi pelapor yang kedua dan ketiga tadi. Dan saya masih mengundang Anda yang lain yang merasa korban, ayo jangan cuma teriak-teriak di medsos, ayo dong, ayo kenapa itu korban overclaim, korban berbahaya, tidak ditindak, tidak dipenjara. Tidak bisa dipenjara kalau lo nggak lapor. Kan laporan tuh harus ada legal standingnya. Lapor. Nggak bisa lo nggak lapor cuma teriak-teriak di sosmed, keluar-keluar polisi berjalan. Nggak ada. Semua harus lapor dan nggak bayar. Jangan lagi nanti pas suruh lapor, gue nggak ada duit, polisi bayar. Lo banyak alasan. Ayo lapor. Mari gue dukung, gue support. Nah, sekarang apa bedanya overclaim dengan skincare berbahaya? Itu dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama bisa dilaporkan. Skincare yang overclaim atau produk apapun yang overclaim itu artinya menurut BPOM adalah produk yang mengiklan atau mempromosikannya berlebihan. Misalnya bisa memutihkan, ternyata tidak. Ini bisa mencerahkan, ternyata nggak cerah-cerah. Bisa menguruskan dalam waktu 2 minggu, tidak. Ayo laporin kalau ada yang merasa korban dirugikan, konsumen dirugikan, bisa laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi harus lapor untuk bisa ditindak. Ya, jangan cuma teriak-teriak di sosmed. Kalau Anda juga korban skincare berbahaya, ini macam-macam. Ada yang bermerkuri, ada yang korban skincare, dia mengandung hidrokinon, tapi itu dijual bebas. Harusnya tidak boleh. Hidrokinon itu harus pakai resep dokter. Tidak boleh dijual bebas. Karena banyak nih, ya, produk-produk yang mengandung hidrokinon tapi dijual bebas. Itu kalau ada korbannya, bawa buktinya, laporkan. Kalau perlu memang mukanya pas masih rusak, laporkan, bawa buktinya. Gue support, gue dukung. Mari gue buka DM Instagram gue, bawa bukti. Tapi jangan cuman katanya-katanya doang. Korbannya langsung. Siapapun pasti gue sikat. Mau siapapun gue sikat selama ada buktinya. Percaya sama gue. Karena tugas gue adalah memang untuk mengawal kasus ini. Apapun yang miring-miring kita sikat. Tidak ada kita tidak bisa menormalisasi satupun kejahatan di muka bumi ini. Setuju? Mam, geng sirkus minta pengenangguhan. Kan gue udah bilang ada 3 tersangka. Kalian pada nggak percaya ya kan? Gue udah bilang 3 tersangka, say. Sekarang baru pada, oh iya ya Mamski, bener ya. Ternyata ada 3 tersangka, tapi pada minta penangguhan semua. Joget-joget sekarang main biliar di rumah orang. Orang sampai nggak tidur ya, sampai malam, sampai pagi, sampai subuh. Ngapain di situ? Udah gitu diiniin lagi, diekspos. Memalukan banget. Kalau gue sih nggak mau gue expose kayak begitu. Jadi kan semuanya pada berburuk sangka. Ya, mau ya Kakak Surya, Kakak Luciana, oke. Ngobrolnya nanti ya. Eke dagang dulu. Tuntut dong dok, Tif, tuntut. Sekarang gimana rasanya Tif dituntut banyak orang, dilaporkan banyak orang? Oh iya, kemarin katanya bangga menjadi tersangka di Medan karena tuduhan kamu yang tidak punya bukti dan tidak punya dasar atas Dokter Andreas, rekan sejawatmu yang jelas-jelas kamu tahu bahwa Dokter Andreas itu adalah dokter. Kamu tuduh tanpa bukti, bilangnya Dokter Andreas itu bukan dokter.
Padahal kamu tahu loh capeknya, lelahnya, lamanya, mahalnya seseorang untuk mendapatkan gelar dokter. Gimana juga tuh laporannya si Dennis? Karena kamu sudah menuduh dia tanpa bukti, bilang kalau dia menerima uang 100 juta dan ungkit-ungkit uang susunya dicari harus dengan cara yang halal. Itu secara nggak langsung apa? Menuduh kalau uang susunya apa? Nggak boleh ya kayak gitu ya. Hayo, dituntut beneran. Gimana rasanya, Ti? Jangan menormalisasi bangga dituntut karena menuduh orang tanpa bukti ya, Tif. Jangan ya. Kalau mau bicara itu harus pakai data dan fakta. Jangan sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Akhirnya apa? Dituntut beneran kan? Ada beberapa tuntutan juga kan dari orang-orang lain yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi gimana rasanya dituntut sana sini? Senang. Jangan menggiring opini masyarakat kalau kamu tuh ditersangkakan atau dikriminalisasi karena membela masyarakat. Bukan, kamu dijadikan tersangka karena kamu menuduh orang tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Ya, itu tuduhan yang jauh kalau kamu tuduh tidak menggunakan data dan fakta, tidak menggunakan bukti. Jadi kamu dituntut bukan karena kamu membela masyarakat, bukan. Jangan campur adukan ya. Semoga kamu tabah ya menjalani proses ini, proses hukum yang kamu tabur sendiri. Sekarang lagi menuai tuntutan. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Aku bikinin ini khusus buat kau kan ya. Banget cium. Ada yang sinemet nggak dalamnya? Kantong Ada yang sinemet nggak? Aku nggak bisa makan kalau nggak ada hidrokimet. pindah dari Busdan pindah ke Jakarta langsung aku hari ini ditemenin begadang. Tuh lihat tuh. Hari ini mengacau. Kasela lagi jadi juri biliar. Dah, Ujang, dadah, Sehel, dah, begadang. Selamat sahur, Kak. Selamat sahur. Nah, kamu memang dari Korea langsung memang benar-benar kesini, kan ini belum ada persiapan apa-apa nih. Iya. Emang benar-benar disengaja gitu Kak, karena memang mengejar kemarin juga habis ulang tahun Kaniki juga Tadinya kan. pengen kemarin, cuma kemarin kan aku jet lag kan, pulang sampai rumah malam, ngantuk banget nggak bisa. Aku juga tahu jaga kesehatan aku juga gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kalau Kaniki lagi sama aku lengket apa aja. Mungkin sosok Kaniki di dirimu seperti apa sih Kak? Malaikat gitu. Di saat aku lagi susah, kalian nggak ada yang tahu kan dibantuin aku apa gitu, nasihat juga dalam hal apapun itu. Lun, kita hidup di Indonesia seperti ini, begini kamu harus begini harus kuat gitu. Pokoknya dulu aku sempet depresi, tapi karena nasihat Kaniki yang membangkitkan aku untuk menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Ya mungkin jasa-jasa aku belum sepenuhnya sampai semuanya gitu loh untuk Kaniki. Yang penting Kaniki itu is the best buat aku. Udah kayak kakak aku sendiri gitu loh. Berarti di mata kamu Kaniki seperti malaikat kah? Iya. Seperti itu? Iya, pokoknya jangan don't judge me the cover. Apa sih bahasanya? Don't judge the cover. Lihat sisi baiknya ya, lihat isi penyampaiannya, jangan lihat dari orangnya gitu. Oke, udah ya mau kontak Mail ya sayang, karena Mail juga lagi pengen butuh aku tengok. Makasih, I love you. Kamu hari ini bawa apa? Nggak buat Mail gitu? Kenapa? Bawa apaan gitu buat Mail? Aku ini buat temannya Mail juga. Ini teman-teman kerja Mail juga. Jadi Mail kan senang banget kalau ditemenin sama teman-temannya juga gitu. Gambar bentuk gua. Terus bawa makanan juga, bawa air minum juga, water juga gitu. Karena kan beda kan kalau untuk yang cewek-cewek, yang cowok-cowok. Ya lebih kita harus sama-sama lah gitu lah. Namanya kita berteman, kita harus sama-sama gitu. Support system gitu. Cepet bebas, terus juga semuanya udahlah selesai semuanya. Akhirnya dunia perinian selesai semua gitu. Aku nggak mau nyebut siapa karena di mata aku semua orang tuh baik ya. Aku pernah jadi brand ambassador beliau, tapi
ya jangan beginilah. Intinya aku pengen ya udahlah kesadaran masing-masing. Yang salah, yang benar, aku sih nggak menyalahkan siapapun, tapi karena Kanik itu udah baik banget sama aku, udah kayak kakak aku ya, jadi aku cuma pengen kebenaran harus diungkapkan. Kasus Nikita Mirzani makin seru nih guys nih. Yang pertama nih guys nih, Doktif udah datang ke DPR tuh. Yang kedua, yang bikin gua shock gitu ya kan, Rasman membela Nikita Mirzani guys. Bahkan katanya Rasman itu tuh pengen ngejengukin Nikita Mirzani tuh. Pengen ngomong sesuatu dan pengen ada yang dibongkar gitu guys.